Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini pada mata pelajaran aljabar matrik dan vektor dengan tema operasi pada matrik. Baik, kita langsung saja. Operasi yang pertama pada matrik yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Kita awali dengan definisi ya. Jika matrik A dan matrik B adalah matrik-matrik dengan ukuran yang sama, awas ya, saya garis bawahi, atau ordonya sama, maka jumlah atau bisa ditulis sum ya, jumlah dari matrik A ditambah matrik B adalah matrik yang diperoleh dengan cara menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian. Ingat ya, menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian dan terbentuk matrik baru yang ukurannya sama. Dan itu juga berlaku pada selisih atau difference atau pengurangan ya. Secara aljabar bisa saya tulis sebagai berikut. Jika ada matrik A yaitu Aij M kali N, yaitu matrik dengan ordo M kali N, dan ada matrik B Bij dengan ordonya adalah P kali Q, maka kedua matrik ini bisa dijumlahkan. Bisa dijumlahkan asalkan ordonya sama. Oke, ordonya sama. Atau jumlah baris pada matrik A sama dengan jumlah kolom pada jumlah baris pada matrik B. Demikian pula jumlah kolom pada matrik A harus sama dengan jumlah kolom pada matrik B. Nah, itu baru bisa dijumlahkan. Katakan ini sebagai syarat ya. Sebagai syarat. Jadi dua matrik bisa dijumlahkan, syaratnya ya ordonya sama itu ya. Begitupun dengan pengurangannya, atau secara ilustrasi matrik A ditambah atau dikurang matrik B sama dengan saya tulis matriknya ya, ordonya sama dengan Aij ditambah Bij. Ya, nah, ini yang dimaksud dengan entry yang bersesuaiannya. Entry yang bersesuaian. Saya contohkan saja sebagai berikut ya. Misalnya matrik A, A11, A12, A21, A22. Kemudian matrik B, B11, B12, B21, B22. Nah, ini entry-entrynya. Kita lihat A ditambah B bisa dijumlahkan karena ordonya sama ya, yaitu 2 kali 2. Yang A 2 kali 2 punya 2 baris 2 kolom, dan B pun 2 kali 2. Jadi ini A dan B bisa dijumlahkan. Nah, hasil dari penjumlahannya itu atau cara menjumlahkannya adalah A ditambah B katakanlah sama dengan matrik C ya. Matrik C ini ordonya harus sama dengan matrik A dan B. Jadi C pun harus 2 kali 2. Jadi katakanlah saya tulis C11, C12, C21, C22. Nah, begitu ya. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya A dan B ya? Entry-entry yang bersesuaian ya. Misalnya C11 itu penjumlahan antara elemen A11 pada matrik A dengan B11. Jadi harus yang bersesuaian. Jadi kalau saya tulis A11 ditambah B11 ya. Begitupun untuk C2. C2 berarti A12 ditambah B12. C12 ya. C21 berarti A21 ditambah B21. Kemudian terakhir C22 berarti A22 ditambah B22. Nah, ini hasilnya ya. Begitupun dengan proses pengurangan ya, tinggal dikurangi seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan elemen yang sembarangan ya. Jadi harus pada yang seletak ya, yang seletak atau yang bersesuaian.
Oke, seperti itu kita contohkan. Nah, oke, ini ya. Diketahui 3 buah matrik berikut. Matrik A ini ordonya 3 kali 3, yang matrik B 3 kali 3, dan matrik C 3 kali 2 ya ordonya. Oke, yang pertama carilah A ditambah B. Oke. Matrik A kita cek dulu ya. Matrik A dan B apakah bisa dijumlahkan? Ya, bisa ya. Jadi bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena ordonya sama. Ya, cara menjumlahkannya ya, kita langsung saja, boleh langsung dihitung saja. Untuk A dan B ya berarti 2 dengan 4 min 4, jadi 2 ditambah min 4. Kemudian hasilnya harus katakanlah C ya, 3 kali 3 juga ya, sama. Yang kedua 1 ditambah 3 ya, 1 ditambah 3, terus 0 ditambah 5, min 1 ditambah 2, 0 ditambah 2, 2 ditambah 0, kemudian 4 ditambah 3 ya, kemudian min 2 ditambah 2, kemudian 7 ditambah min 4. Oke, mohon koreksi kalau salah penulisan ya. Kemudian 2 ditambah min 4, min 2, kemudian 1 ditambah 3, 4, 0 ditambah 5, 5, min 1 tambah 2, 1, kemudian 0 tambah 2, 2, 2 tambah 0, 2, lalu ini 7, yang ini 0, yang ini 7 ditambah min 4 yaitu 3. Oke, nah inilah matrik hasil yang merupakan hasil dari matrik A ditambah dengan matrik B ya. Oke, ordonya 3 kali 3 juga sama, sesuai dengan matrik asalnya A dan B. Oke, saya kira mudah ya untuk penjumlahan ya, barangkali untuk pengurangan B ditambah A silahkan dicoba, kemudian A kurang B, B kurang A. Oke, nah yang ini A kurang C, yang A dan C. Kita lihat untuk A ditambah C ini tidak bisa dijumlah ya, tidak bisa jumlah. Kenapa? Karena ordonya atau ukurannya berbeda. Untuk matrik A di sini ordonya 3 kali 3, dan matrik C ordonya 3 dikali 2. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan A ditambah C. Begitupun juga B ditambah C ya. Baik, untuk penjumlahan ataupun pengurangan saya kira cukup seperti itu. Kemudian selanjutnya sifat-sifat ya. Sifat-sifat pada penjumlahan matrik itu ada beberapa ya. Di sini kita lihat. Untuk yang pertama yang A itu berlaku sifat komutatif. Jadi untuk sifat komutatif ini matrik A ditambah matrik B nanti hasilnya akan sama dengan matrik B jika ditambah dengan matrik A ya. Jadi bisa ditukar, kalian bisa A dulu lalu ditambah B atau dibalik B ditambah A. Jangan, karena berlaku sifat seperti ini. Nah untuk contoh sebelumnya barangkali untuk yang ini ya, A ditambah B nanti hasilnya pasti sama dengan B ditambah A ya. Kemudian untuk sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif ya, dimana matrik A ditambah dalam kurung matrik B ditambah C itu akan sama hasilnya dengan matrik A ditambah matrik B ditambah matrik C. Saya kira bisa dibuktikan secara induktif lah dengan contoh, silahkan. Kemudian yang ketiga mempunyai matrik identitas. Oke, yaitu matrik 0. Jadi pada matrik dia memiliki identitas. Saya contohkan misalnya gimana ya? Misalnya matrik A 2 kali 2 sajalah. A11, A12, A21, A22. Ini adalah matrik ukuran 2 kali 2. Kemudian ada matrik identitas yaitu matrik I lah, katakan I saja ya supaya identitas.
yang ukurannya sama dengan A, yaitu 2 kali 2. Nah, di mana matriks identitas ini elemennya semua 0, 0, 0, 0, 0. Oke, ini matriks identitas. Nah, di mana kalau matriks A ini ditambahkan atau dikurangkan dengan matriks I, oke. Oh, di sini menggunakannya O ya. Kita samakan saja. O. Matriks O gitu ya. Apabila matriks A ini ditambahkan dengan matriks O, ini akan sama dengan matriks O ditambahkan dengan A, hasilnya akan sama dengan A. Ya, jadi hasilnya tetap. Maka matriks O ini dikatakan matriks identitas. Oke. Yang penting ukurannya sama saja, sama ya. 2 kali 2 ini 2 kali 2. Ya, kita boleh jumlahkan matriks A ditambah matriks O sama dengan, ya udah, berarti A11 kan ditambah dengan 0, kemudian A12 ditambah 0, A21 ditambah 0, A22 juga ditambah 0, maka hasilnya A11, A12, A21, A22. Dan ini adalah matriks A. Jadi A ditambah matriks identitas itu hasilnya tetap matriks A. Selanjutnya yang D. Yang D adalah mempunyai inverse, ya, mempunyai inverse. Oke. Jadi untuk inverse atau lawan ya, lawan. Katakanlah matriks A-nya 2 kali 2 saja, yaitu A11, A12, A21, A22. Oke. Maka setiap matriks A ini ada matriks lawan, yaitu min A, ya. Ukurannya sama 2 kali 2. Ya, tinggal negatifnya saja dari semua elemen ini. Min A11, min A12, min A21, min A22. Oke, dimana kalau matriks A ini kita jumlahkan dengan lawannya, ya, maka akan menghasilkan matriks identitas. Lawannya atau inverse ya. Nah, ini matriks identitas. Jadi matriks A, apapun matriksnya itu, kemudian kita jumlahkan dengan matriks inverse-nya atau lawannya, maka hasilnya akan menjadi identitas. Nah, gitu ya. Kita contohkan atau apa? Coba matriks A ditambah matriks lawannya atau inverse-nya. Berarti A11, A12, A21, A22 ditambah min A11, min A12, min A21, min A22. Oke, berarti kita bisa jumlahkan kan ordernya sama. A11 dikurang A11. Oke. A12 dikurang A12. A21 dikurangi A21. A22 dikurangi A22. 0, 0, 0, 0. Oke, dan ini hasilnya identitas, yaitu matriks O ya. Sorry, ini matriks O. A tambah min A sama dengan matriks identitas. Oke, itu sifat-sifat penjumlahan pada matriks. Selanjutnya perkalian skalar dengan matriks. Jadi operasi yang kedua setelah penjumlahan atau pengurangan yaitu perkalian skalar dengan matriks. Definisinya, jika A atau jika matriks A dan matriks B ini adalah matriks sembarang, oke, sembarang matriksnya bebas ukurannya. Kemudian C adalah skalar sembarang. Skalar itu bilangan real ya, berapapun bilangannya. C ini mau 2, 10, min 10 terserah. C adalah bilangan skalar. Maka hasil kalinya atau produk ya, hasil produknya yaitu C dikali matriks A adalah matriks baru yang diperoleh dari perkalian setiap entry pada matriks A, yaitu dengan bilangan C-nya. Oke.
Oke, jadi matrik CA ini disebut kelipatan skalar atau skalar multiple dari matrik A. Oke, secara aljabar saya tulis seperti ini. Jika ada matrik A dengan ordonya M kali N, kemudian ada bilangan C skalar sembarang, maka C dikali A sama dengan C dikali matrik A ya. C dikali matrik A sama dengan C dikali AIJ. Oke, ini simbol dari matrik A ya. Kemudian C dikali setiap elemennya ya, atau bisa ditulis CAIJ. Oke, saya contohkan secara aljabar dulu ya. Misalnya matrik A 2 kali 2 sajalah supaya bisa dipahami ya. A11, A12, A21, A22. Kemudian ada matrik C, elemen real sembarang. Maka C dikali A sama dengan C dikali A11, A12, A21, A22. Oke. Prosesnya yaitu dengan mengalihkan setiap entry dengan C-nya ya. Berarti C dikali A11, saya tulis saja C A11, lalu C A12, C-nya kecil ya, sorry. Ini oke, saya ulangi ya. C A11, C A12, C A21, C A22. Oke, seperti itu ya. Ini adalah matrik CA. Jadi ingat kembali, saat kita mengalihkan sebuah matrik dengan bilangan sembarang skalar, maka sama saja dengan kita mengalihkan C dengan seluruh elemen matrik tersebut ya, seluruh elemennya. Oke, contoh. Ada matrik A, ini ordernya 3 kali 3, 2 1 0, min 1 0 2, 4 min 2 7. Tentukan 2A. Oke, nomor 1 ya, 2A atau 2 kali A, 2 kali matrik A. Sama saja dengan kita menulis seperti ini, 2 dikali 2 1 0 min 1 0 2, 4 min 2 7. Oke. Jadi kita kalikan semua elemennya. 4, 2 kali 2 4, 2 kali 1 2, 2 kali 0, 2 kali min 1 min 2, 2 kali 0, 2 kali 2 4, 2 kali 4 8, 2 kali min 2 min 4, 2 kali 7 4, 14. Nah ini hasilnya matrik A itu atau matrik 2 kali A. Ya, silakan dicoba untuk selanjutnya. Min setengah dikali A, sama seperti itu ya. Kemudian 3/4 dikali A, kita kalikan 3/4 dengan seluruh matrik elemen matrik A. Nah, silahkan dicoba ya. Dicoba. Baik, perkalian skala dengan matrik seperti itu. Kemudian untuk sifat-sifat yang silakan untuk dibuktikan sendiri ya. Atau nanti kalau ada ini kita buktikan sama-sama. Sifat-sifatnya pada perkalian skalar dengan matrik. Misalkan K itu elemen skalar ya, real, bilangan real. Kemudian matrik A dan B adalah matrik. Maka yang pertama K dikali A sama dengan A kali K. Jadi berlaku komutatif ya, perkalian skalar terhadap matrik. Kemudian yang kedua, K dikali A tambah B sama dengan KA ditambah KB. Itu berlaku distributif perkalian antara skalar dengan penjumlahan matrik. Yang ketiga, jika S elemen real, maka K ditambah S dikali matrik A sama dengan K dikali matrik A ditambah S dikali matrik A. K dan S nya skalar. Kemudian yang keempat, K dikali dalam kurung S dikali A sama dengan K dikali S dikali A. Oke, ini sifat-sifat ini silakan saja dicoba ya secara induktif dengan matrik-matrik.
Baik, selanjutnya perkalian dua buah matrik. Yang ketiga ini ya, berarti perkalian dua matrik. Baik, untuk perkalian dua buah matrik ini saya akan mencoba menerangkannya secara aljabar dan juga secara langsung ya. Sekarang kita lihat dulu syarat ya yang harus dipenuhi apabila kita ingin mengalihkan dua buah matrik. Jika matrik A ordonya M kali N dan matrik B itu ordonya P kali Q, itu dua matrik ya yang dapat dikalikan. Jadi ini asumsinya adalah dua matrik ini dapat dikalikan jika jumlah kolom N pada matrik A sama dengan jumlah baris P pada matrik B. Nah, ini katakan sebagai syarat saja ya supaya lebih mudah begitu. Jadi kalau saya tulis seperti ini secara aljabar, matrik A itu adalah AIJ M kali N, matrik B itu adalah BIJ P kali Q, dan matrik C adalah matrik hasil yaitu CIJ M kali Q. Jadi kalau kita ingin mengalihkan dua buah matrik, syarat yang harus dipenuhi yaitu kita cek dulu ya, apakah kolom pada matrik A sama dengan baris pada matrik B. Ini harus sama ya, harus sama. Nah kalau sama berarti bisa dikalikan. Oke, jadi sebelum kita menghitung atau memproses atau mengalihkan dua matrik itu, cek dulu syaratnya ya, cek dulu syaratnya apakah kolom pada matrik A itu atau matrik pertama itu sama atau tidak dengan baris pada matrik B atau matrik yang kedua. Nah, itu ya dicek dulu yang pertama. Oke, yang kedua tinggal kita hitung ya. Setelah sama ya, setelah katakanlah asumsinya adalah setelah sama ya, N sama dengan P ya. N sama dengan P ini sama atau kolom pada matrik A sama dengan baris pada matrik B, maka cara menghitungnya katakanlah ada matrik baru yang namanya matrik C, ini hasil ya. Setelah dikalikan saya asumsikan ada matrik C di mana C itu ada CIJ M kali Q. Nah, jadi ternyata matrik C ini ordonya M kali Q. Oke, M kali Q ya, jadi kalau bisa dikalikan berarti ordo matrik hasilnya bisa kita tentukan dari sini, M kali Q atau baris pada matrik pertama dikali kolom pada matrik kedua, seperti itu ya. Nah, matrik C ini dengan ordo M kali Q ini atau CIJ M kali Q ini didapatkan secara rumus aljabar sebagai berikut. Elemen pada matrik C, katakanlah CIJ itu sama dengan jumlah atau sigma AIK BKJ. Oke, AIK BKJ di mana K-nya dari 1 sampai N ya. Di mana K-nya dari 1 sampai N. Nah, di sini karena di sini adalah rumus jumlah atau sigma, ya, kita cari satu-satu. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti AI1 kali B1J. Kalau K-nya sama dengan 2 berarti AI2 ya, AI2 dikali B2J. Kalau K-nya sama dengan 3 seterusnya. Kalau K-nya sama dengan 4 dan seterusnya. Kalau K-nya sama dengan N ya berarti AIN dikali BNJ. Itu secara rumus ya, seperti itu nanti kita praktekkan sama-sama. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Ingat sigma AIK BKJ, K-nya dari 1 sampai N. Oke, kita langsung saja ke contoh.
Diketahui dua buah matrik berikut ini. Matrik A ordonya 2 kali 3 ya. Matrik B ordonya 3 kali 3 dengan elemen-elemen yang tertulis di sini. Oke, kita lihat nomor 1. Apakah matrik A dan B dapat dikalikan? Jika dapat, hitunglah. Oke, kita cek saja ya syarat. Nah, saya tulis seperti ini syarat ya. Kita lihat matrik A adalah 2 kali 3 ordonya dikalikan dengan matrik B. B ordonya 3 kali 3. Oke. Cek syaratnya. Kolom pada matrik pertama sama tidak dengan baris pada matrik kedua? Ternyata sama. Ya, berarti kesimpulannya bisa dikalikan. Hasilnya apa? Ya katakanlah hasilnya matrik C. Ordonya berapa? Karena udah bisa dikalikan, maka ordonya adalah baris pada matrik pertama dengan atau dikali dengan kolom pada matrik kedua. Ternyata ordo matrik hasilnya nanti adalah 2 kali 3 ya. Jadi kalau saya tulis barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Seperti itu. Atau saya tulis C ya, C11, C12, C13, C21, C22, C23. Oke, jadi ada 6 buah elemen yang harus kita cari dengan menggunakan rumus sigma ini. Ya. Baik. Selanjutnya kita hitung. Nah, saya hitung di halaman berikutnya ya supaya agak lega. Nah, soalnya sama ini. Kita bisa lihat A dikali B sama dengan C. Yang ini 2 kali 3, 3 kali 3, ini adalah hasilnya 2 kali 3. Jadi saya ibaratkan saja matrik C-nya itu adalah C11, C12, C13, C21, C22, C23. Oke, kita akan mencari satu persatu dari elemen C ini hasilnya ya. Di mana CIJ itu sama dengan jumlah atau sigma A IK dikali B KJ, di mana K-nya dari 1 sampai N. N-nya itu adalah M kali N, P kali Q tadi ya. M kali N berarti 3. Nah, N-nya adalah 3. Berarti kalau saya tulis C11, maka dan K-nya 1 ya, C11 dan K. Oke, bukan begitu ya. Kita ubah C-nya saja dulu. C11 bisa kita tulis sebagai sigma ya, penjumlahan A IK A1K, oke, dikali BK 1 ya. Berarti kalau K-nya dengan K sama dengan 1, 2, dan 3 ya, kita tulis sebagai, kalau K-nya 1, A11 dikali B11 ditambah, kalau K-nya 2, A12 dikali B21 ditambah, kalau K-nya 3, K-nya 3, A13 dikali B31. Nah, kalau kita mau hitung langsung, berarti A11 ya, kita lihat matrik A 1 kali B11 berarti 4. 1 kali 4 ditambah A12 baris 1 kolom 2 dikali B21 baris 2 kolom 1 yaitu 0 ya. Nah, kita harus paham posisi matriknya ya. A13 baris 1 kolom 3 yaitu 4 dikali B31 yaitu 2. Udah kita hitung, berarti 4 tambah 0 tambah 8 sama dengan 12. Berarti C11 ini adalah 12.
baru 1 itu ya. Nah, kemudian sekarang kita cari C12 ya. C12. Oke, kita masukkan dulu ke rumus bahwa C12 sama dengan AIK BKJ. Jadi AI-nya 1, K kali BK. J-nya adalah 2 karena I ini I dan J. I-nya 1, J-nya 2. Untuk K sama dengan 1, 2, dan 3 atau 1 sampai 3. Oke, kalau K-nya 1 berarti A11 kali B12 ditambah. Kalau K-nya 2 berarti A1 2 dikali B22. Kalau K-nya 3 berarti A13 dikali B32. Nah, ini rumusnya untuk C12. Kita tinggal memasukkan A11 1 kali B12 baris 1 B1 baris 1 IJ AIK BK AIK BKJ. Oke, betul ya. B12. Jadi A11-nya adalah 1, B12-nya adalah 1 ditambah A12 baris 1 kolom 2 dikali B22 yaitu min 1, kemudian ditambah A13 baris 1 kolom 3 4 dikali B32 baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 2 adalah 7. Berarti 1 kali 1 1 dikurangi 2 kali 2 ditambah 4 kali 7 berapa? 28 ya. Berarti 1 kurang 2 min 1 ditambah 28 adalah 27. Oke, jadi C12 ini adalah jawabannya 27. Oke ya. Terus C13 berarti A IK BKJ. I-nya 1, AI berarti 1 K dikali B, KJ-nya 3 ya. Untuk K sama dengan 1 sampai 3. Oke. Saya masukkan kalau K-nya 1 berarti A1 1 dikali B1 3 ditambah K1 A12 dikali B23 ditambah K A ya, A13 kalinya 3 berarti dikali B33. Oke. Hasilnya A11 1 dikali B13 baris 1 kolom 3 berarti 4 ya. Ditambah A12 baris 1 kolom 22 kali B23 baris 2 kolom 3 baris 2 kolom 3 yaitu 3. Ditambah A13 4 berarti kali B33 nya adalah 2 sama dengan 4 kali 1 atau 1 kali 4 ditambah 2 kali 3 ditambah 4 kali 2 8. Oke, jadi 10 18. Jadi kita dapat C13 nya adalah 18. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya silahkan kalian cari C21 berapa, kemudian C22 berapa, C23 nanti berapa, seperti itu ya. Nah, ini kita mencari hasil perkalian dua buah matrik dengan menggunakan aturan rumus CIJ sama dengan sigma AIK dikali BKJ dengan K-nya dari 1 sampai N ya, dari 1 sampai N. Oke, saya kira bisa difahami ya untuk perkalian. Ingat syarat
Pertama syarat dulu, kemudian setelah syaratnya bisa, berarti bisa dikalikan, dan cara mengalikannya yaitu dengan menggunakan seperti tadi ya, dengan rumus. Oke. Selanjutnya untuk ini ada pertanyaan pertama yang tadi ya, yang ini pertanyaan kedua. Apakah B dan A dapat dikalikan? Jika dapat, hitunglah. Oke, kita cek. Sekarang kita balik, tukar ya. B-nya adalah 3 dikali 3, kemudian dikali A-nya adalah 2 dikali 3 ya. Apakah bisa dikalikan? Kita cek saja. Cek syarat. Syaratnya kolom pada matrik pertama ya, matrik B berarti ini matrik pertama. Apakah sama atau tidak dengan baris pada matrik kedua atau matrik A? Ternyata tidak sama. Tidak sama. Nah, kalau tidak sama berarti tidak dapat dikalikan. Jadi ini sudah tidak dapat dikalikan ya, sudah. Ini tidak ada hasilnya. Oke, jadi kalau syarat ini tidak terpenuhi, kita tidak perlu susah-susah mengalihkannya karena tidak akan dapat ditemukan jawabannya. Dan jadi jawabannya begini saja, tidak dapat dikalikan, titik ya, cukup ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ini cara umum ya. Oke, cara umum ya. Jika matrik A adalah matrik berordo M kali R dan B adalah matrik berordo R kali N, ini ya hasil kali produknya, ini perkalian ya, masih sama. Cara yang tadi apabila kita tidak menggunakan rumus AIJ ya, pertama untuk mencari entry pada baris I dan kolom J dari AB, pisahkan baris I dan pisahkan baris I dari matrik A dan kolom J, nah gitu ya. Jadi kita memisahkan baris dan kolom, boleh dengan aturan apa biasanya disebut perkalian baris kolom gitu ya. Kalikan entry-entry yang bersesuaikan, kemudian jumlahkan hasilnya. Oke, nah cara yang kedua ini memang agak lebih mudah ya, agak lebih mudah. Kita lihat matrik A itu 2 kali 3, kita lihat di sini, dan matrik B-nya adalah 3 kali 3, ini yang tadi ya. Pertama bisa dikalikan atau tidak, ternyata ini bisa dikalikan. Ini soal yang tadi ya, bisa sama ya, jadi bisa dikalikan. Hasilnya adalah matrik baru karena bisa dikalikan, ordonya 2 kali 3. Oke. Kalau saya tulis A ya berarti kan matrik A 1 2 4 lalu 2 6 0, ini dikali dengan matrik 4 1 4 0 min 1 3 lalu 2 7 2. Hasilnya adalah matrik C, ordonya adalah 2 kali 3, barisnya ada 2, kolomnya ada 3, berarti oke. Kolomnya 3 ya. Atau kalau mau ditulis ini C11, C12, C13, C21, C22, C23. Nah, kita cari C11 sampai C23 ini, tetapi tidak menggunakan rumus ya. Untuk C11, nah yang pertama ini dulu, berarti kita mengalihkan baris 1 dengan kolom 1. Jadi gitu caranya. C1 ini untuk baris, yang ini 1 untuk kolom. Jadi anggaplah saya tulisnya begini. Baris 1, kolom 1. Nah, jadi tinggal kita mengalihkan, menjumlahkan hasil perkaliannya. Berarti 1 kali 4 tambah 2 kali 0 tambah 4 kali 2. Seperti itu ya. Jadi hasilnya 4 tambah 0 tambah 8 12, sama seperti yang rumus tadi ya. Sekarang saya ganti warnanya biar enak ya. Saya ganti warna apa ya, putih gitu. Sekarang C11 ini tadi 12 ya udah.
Kemudian C12. C12 berarti C12 kita ambil baris ke-1 dan kolom kedua. Jadi barisnya baris ke-1 pada matrik pertama, kolomnya kolom kedua pada matrik kedua, ya, baris kolom. Sehingga bisa dicari 1 kali 1, 1 kali 1 tambah 2 kali min 1, 2 kali min 1 tambah 4 kali 2. 4 kali 2 hasilnya 1 tambah 2 kali min 1 min 2 tambah berapa? 4 kali 2 8 sama dengan berarti 7 ya. Oke, 7. Satu kali 1, 2 kali min 1, 4 kali 2 betul. Sorry, ini 4 kali, bukan 4 kali 2 ya. Ini 7. 1 kali 1, 2 kali min 1, 4, 7 ya. Hari ini 7. 4 kali 7 28, jadi 27. Yang ini adalah 27 ya. Selanjutnya C13, saya ganti warna lagi, merah bagus nggak ya? Kita coba C12 berarti baris 1 dan kolom 2, baris 1 dan sorry ini 3 ya. C13 baris 1 dengan kolom 3, berarti 1 kali 4 ditambah 2 kali 3, 2 kali 3 ditambah 4 kali 2 ya. Jadi 2 berarti 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 10, 18. Ini 18 ya. Kita beres satu baris, 12, 27, 18. Tinggal satu baris lagi ya. Seperti tadi, silahkan dicoba dicari untuk baris selanjutnya. Oke, untuk baris C21, C22, C23. Nah, kalau misalkan sudah paham, ini bisa langsung ya. C21 berarti barisnya baris kedua dan kolom 1. Kemudian C22 barisnya baris 2, kolomnya kolom 2. Kalikannya ya. Baris 3, C23 berarti baris 2 dengan kolom 3, seperti itu. Silahkan lengkapi. Hasilnya harus sama dengan cara rumus tadi, sigma AIK kali BKJ tadi ya, harus sama ya. Hanya kalau dengan rumus tadi lebih sistematis karena dia secara aljabar, kalau ini lebih kepada teknik hasil daripada rumus tadi sebetulnya diterapkan secara cepat atau secara langsung ya, seperti ini. Jadi nanti kalau sudah paham secara rumus ya, kita gunakan saja secara langsung seperti ini ya, biar lebih mudah ya. Oke, sifat-sifat ya. Sifat-sifat perkalian matrik. Pada matrik juga berlaku sifat-sifat seperti penjumlahan ya. Pertama asosiatif ya. Silahkan nanti coba ada 3 matrik kemudian dibuat perkalian seperti ini, yang kiri hasilnya sama tidak dengan yang kanan, seperti itulah. Kemudian distributif ya, distributif perkalian terhadap penjumlahan matrik A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga distributif penjumlahan terhadap perkalian. Kalau ini perkalian terhadap jumlah, ini penjumlahan dulu terhadap perkalian. Nanti hasilnya A kali C ya tambah B kali C. Ini juga A kali B tambah B kali C ya. A kali B tambah A kali C maksudnya. Selanjutnya, pada umumnya tidak berlaku sifat komutatif ya, tidak berlaku sifat komutatif. Jadi belum tentu saya kira bukan belum tentunya, memang tidak komutatif ya perkalian pada matrik itu. Berbeda dengan perkalian pada bilangan real, itu berlaku komutatif. Tapi kalau pada matrik itu tidak berlaku. Untuk pembuktiannya silahkan dicoba saja ya. Untuk contoh yang ini juga bisa nanti A dikali B
Apakah sama tidak dengan B dikali A? Nanti setelah beres perkalian A kali B, lalu dibalikan, kan tadi juga sama. Yang ini ada hasilnya, yang ini B kali A justru tidak ada, karena tidak bisa dikalikan. Jadi tidak sama dengan begitu ya. Atau boleh dicontohkan dengan contoh yang lain, silahkan dicoba. Jadi tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian jika perkalian dua matrik itu menghasilkan matrik 0, oke, matrik identitas, maka A tidak harus matrik A-nya yang 0 atau menjadi matrik 0 atau matrik B-nya yang menjadi 0. Jadi kalau ada perkalian nih A kali B, ternyata matrik hasilnya ada matrik 0 0 0 0 gitu kan, maka ini belum tentu A-nya 0 atau B-nya 0. Tidak harus seperti itu ya, tidak harus seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Ini matrik A. Ini ordonya 2 kali 2. 1 0 2 0. Jadi matrik A 1 0 2 0. Lalu ada matrik B 2 kali 2 juga, 0 0 3 min 4, 0 0 3 min 4. Kita coba kalikan. Ternyata A dikali B, nah kita lihat 1 kali 0, ini kan 2 kali 2, berarti hasilnya ini bisa dikalikan ya, karena ini 2 kali 2, ini 2 kali 2, maka matrik hasilnya pun 2 kali 2 pasti. Oke, kita cek langsung di sini. 1 kali 0 tambah 0 kali 3 berarti 0. 1 kali 0 tambah 0 kali min 4, 0 juga. 2 kali 0 tambah 0 kali 3 berarti 0 juga. 2 kali 0 tambah 0 kali 4, 0 juga. Ternyata hasilnya adalah matrik 0 ya, A dikali B. Nah, kita lihat hasilnya adalah matrik 0, tidak harus A-nya yang 0 atau B-nya yang 0 kan. Jadi matrik A-nya kan tidak matrik 0, A ini tidak matrik 0. Kemudian si B juga tidak matrik 0 ya. Tapi hasilnya matrik 0 seperti itu. Jadi jika matrik A itu matrik 0, jika matrik A kali B-nya itu adalah matrik 0, maka tidak harus matrik A-nya yang 0 atau matrik B-nya yang 0. Beda dengan perkalian pada bilangan real kan. 2 kali 0 sama dengan 0 kali 2. Dua bilangan A dikali B sama dengan 0, mungkin saja si A yang 0 atau si B yang 0 atau mungkin dua-duanya 0 kan, kalau pada bilangan real seperti itu. Tapi pada matrik tidak berlaku seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat bila matrik B itu tidak 0 dan matrik A-nya itu tidak 0 ya, kedua-duanya tidak 0, ya bisa jadi BA-nya juga tidak 0 ya, BA-nya bisa jadi tidak 0 seperti itu. Oke, selanjutnya oh ya, ini sudah ke soal-soal, berarti sudah beres nih untuk materi ini ya. Nah, coba ada beberapa soal ya, silahkan didiskusikan dengan teman ya. Ada soal-soal seperti ini. 8 soal atau berapa ini tambah, oh ada 13 soal. Silahkan didiskusikan dengan teman-teman, kemudian mencari bahan referensi yang lebih banyak lagi mengenai materi operasi pada matrik ini. Dan kalau ada kesulitan silahkan nanti bisa ditanyakan begitu ya. Baik, untuk soal yang pertama ini tentang operasi penjumlahan ya, dimana diketahui 3 buah matrik yang ordonya berbeda, A, B-nya sama ordonya dan C-nya berbeda. Kita hitung A tambah B berapa, kemudian B ditambah C berapa, silahkan ya. Kemudian untuk yang kedua ada 2 buah matrik yang berbeda ordonya dan kita harus mencari matrik C, di mana matrik C itu adalah hasil perkalian antara A, B.
A dan B maksudnya ya. Nah, kita cek dulu syaratnya apa bisa dikalikan atau tidak. Kemudian kalau bisa dikalikan nanti gunakan rumus CIJ atau bisa menggunakan perkalian secara langsung, silahkan. Kemudian yang ketiga, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 buah matrik ya, yang bermacam-macam seperti ini. Kemudian kita cari atau kita hitung perintah-perintah yang ada di sini ya. Oke, untuk T ini pertama ya untuk pangkat ini. Untuk pangkat katakanlah E pangkat 2 yang ini matriknya. Berarti kalau matriknya kalau E pangkat 2 sama saja dengan kita mengalihkan matrik itu dengan matrik sejenisnya ya. 2, 0, 0, min 3 kita kalikan saja dengan matrik 2, 0, 0, min 3. Jadi E pangkat 2 sama dengan ya E dikali E begitu seperti. E pangkat 100, nah silakan seperti apa ya. Nah, seperti apa. Nanti juga pasti nanti ketemu lah polanya. Yang ketiga ini seperti yang tadi I di sini adalah I di sini tidak ada matrik I. I di sini adalah matrik identitas ya, matrik identitas ya. Tergantung matriknya matrik apa begitu. Kalau di sini matriknya matrik A, berarti ordonya 2 kali 2, berarti identitasnya harus 2 kali 2 ya. 1, 0, 0, 1. Seperti itu. Matrik identitas. Selanjutnya yang nomor yang 4 itu di sini ada T. T ini adalah transpose ya. Kita kemarin dengan aksen ya. Jadi BC kurang D aksen ya. Kalau di sini menggunakan T ya sama saja, itu adalah matrik transpose. Ingat kembali materi yang sebelumnya. Oke, selanjutnya yang nomor 4 tentukan persamaan-persamaan. Ini ada hubungannya dengan persamaan-persamaan begitu ya, tetapi dibuat dalam bentuk matrik ya. Nah, apabila ada matrik, katakanlah ini matrik A dan ini matrik B, kemudian ini matrik C. Nah, apakah kita cari di sini E, kita cari Y, kita cari Z, dan kita cari W ya. Bentuknya seperti ini. Ini perkalian ya, A kali B sama dengan C. Ya, kalau A kali B sama dengan C, kira-kira elemennya yang kita cari berapa, X-nya berapa, W-nya berapa, begitu ya, Z-nya berapa. Ya, dibuat persamaan seperti itu. Selanjutnya nomor 5 ini tentukan syarat agar berlaku A tambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, ini sedikit lebih tinggi persoalannya, silahkan didiskusikan. Jika A dan B nya berordo 2 kali 2, saya kira bisa ditemukan lah ya, silahkan dicari dulu. Kemudian yang 6, tentukan syarat agar berlaku ini seperti tadi sama. Kemudian nomor 7, tentukan persamaan-persamaan variabel X, Y, Z ya. X, Y, Z nya dicari apabila persamaan matriknya seperti ini. Ini matrik, katakanlah matrik A sama dengan matrik B. Matrik A sama dengan matrik B, ordonya sama. Ya, berarti kalau setara seperti ini berarti semua elemennya sama kan? Berarti ini sama dengan ini yang seletaknya. X tambah Y sama dengan min 1. Berarti kita dapat bagaimana? Kemudian ini sama dengan ini dan seterusnya. Nanti akan didapat elemen X akan didapat X, Y, dan Z-nya. Oke, silakan ya. Tunjukkan bahwa jika matrik A skew simetri, ingat skew simetri sudah kita bahas sebelumnya, maka trace-nya sama dengan 0. Ingat trace juga sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, kita tinggal menunjukkan saja. Dan seterusnya ya sampai 13, silahkan dicoba. Baik, saya kira untuk penjelasan mengenai operasi pada matrik sampai di situ barangkali banyak sekali kekurangan, mohon maaf. Silahkan untuk mencari referensi yang lebih banyak lagi untuk menambah pengetahuan tentang operasi matrik lebih luas lagi ya. Silahkan
boleh mencari di buku, di internet dan lain sebagainya mengenai pembahasan ini. Sekian saja dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berjumpa kembali insyaallah pada video selanjutnya. Tetaplah belajar, semangat, dan jangan lupa subscribe video ini supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.